Kalian sedang berada di jalan raya malam itu. Lalu lintas sepi, angin berhembus pelan. 4 orang berdiri di pinggir jalan membantu mobil yang mogok. Tiba-tiba dari kejauhan, suara deru mobil mendekat dengan kecepatan yang sangat gila. Dalam hitungan detik nih, semuanya berubah. Tubuh-tubuh terlempar, jalan yang tadinya sunyi berubah menjadi lokasi tragedi. 4 orang kehilangan nyawanya, 2 lainnya cacat seumur hidup, dan pelakunya hanyalah remaja 16 tahun bernama Ethan Couch. Yo kaso, ini kata Muji. Gimana kabar kalian, bre? Semoga masih waras ya, atau setidaknya pura-pura waras kayak gue ini. Karena di dunia ini yang makin absurd, pura-pura waras kadang satu-satunya cara bertahan hidup untuk saat sekarang ini. Oh iya, buat yang baru nyasar kesini, perkenalkan gua Kato. Di sini kita ngebahas hal-hal yang ya kadang bikin mikir lah, kadang bikin nyesek, tapi selalu bikin kalian nggak tidur tenang. Jadi sebelum kita makin dalam ngebahas yang enggak, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Biar channel ini nggak jadi kayak hati mantan yang dingin, kosong dan nggak ada yang ngisi. Nah, ngomong nih soal yang dingin dan kosong. Bayangin seorang remaja kaya, pesta liar, mobil mewah. Lalu dalam satu malam, 4 orang kehilangan nyawanya. Tragis, jelas tragis lah. Tapi yang lebih bikin emosi, dia bebas. Alasannya, affluenza. Apa itu affluenza dan kenapa rasa sayang yang kebablasan bisa berujung petaka? Pegang erat-erat, soal semakin dalam lo nyebrang, semakin gelaplah tempat itu. Let's go. Break. Welcome to Kato Muji, where secrets unfold. Real crimes, haunted tales, stories untold. Dive into the darkness, let the truth be shown. Kato Muji, the place where mysteries are known. Ethan Anthony Couch lahir di Fort Worth, Texas, Amerika pada tanggal 11 April 1997. Dia anak tunggal dari ibunya, Tonya Couch, dan ayahnya, Frederick Couch. Dia memiliki saudara beda ayah bernama Stephen Match Billion. Ethan tumbuh dari keluarga berpenghasilan jutaan dolar. Ayahnya, Fred, mengelola perusahaan logistik Clambour Sheet Metal yang sukses besar. Sejak kecil, Ethan seolah hidup dalam dunia tanpa tahu kata tidak. Berapapun permintaannya, mainan, gadget, atau mobil akan terpenuhi. Aturan di sekolah dilonggarkan, hukum setengah hati diberlakukan. Berapapun kesalahan, kenakalan dalam usia dini yang dilakukan Ethan, tidak ada yang mau meluruskan kalau perbuatannya itu adalah salah. Dan hanya dibiarkan dengan alasan cuman anak-anak. Kekayaan dan status sosial Couch membuat mereka cenderung memilih cara mewah dalam menangani segala hal. Tidak hanya dengan barang, tapi juga perlakuan. Psikolog pembela Dr. G. Ditch Miller kemudian mengatakan fenomena ini dengan istilah affluenza. Sebuah keadaan di mana seorang anak yang tidak memahami benar salah karena setiap keinginannya terpenuhi, tidak pernah diajari tanggung jawab, dan jarang merasakan konsekuensi atas tindakannya. Tapi masalahnya bukan pada kekayaan itu, masalahnya ada pada bagaimana kedua orang tuanya membesarkan Ethan, termasuk keluarga besar Ethan itu sendiri. Sejak kecil nih, si Ethan ini sudah menunjukkan tanda-tanda nakal, berteriak, tantrum tidak jelas, agresif, mencuri, bolos sekolah, merendahkan orang dewasa, dan berperilaku impulsif. Tapi setiap kali ia salah, selalu ada yang melindunginya. Salah satu contoh nyata, ketika Ethan mencuri sepeda temannya, alih-alih dimarahi, ibunya malah membela dan menutupi perbuatannya. Tidak ada kata tidak dalam hidup Ethan. Semua keinginannya dituruti. Bahkan sekolah pun dibuat khusus di rumah agar ia tidak terikat aturan. Kenapa fenomena ini bisa mengakar? Karena seperti kata Maftov, ketika kita tidak bisa mengajar anak menghargai penolakan, ia akan segera tumbuh mengira dunia selalu mengiyakan. Ethan Couch adalah salah satu contoh ekstrimnya. Semua gejala ini sudah diperlihatkan oleh Ethan melalui persidangan oleh penjelasan psikolog Richard Miller yang diperkerjakan tim pembela. Menyebut Ethan mengalami tidak pernah belajar bahwa tindakannya punya konsekuensi. Ini menandakan bahwa sejak usia sangat muda,
rentang 2-5 tahun, Ethan kemungkinan besar tidak pernah dikoreksi secara konsisten ketika salah. Misalnya, kalau dia tantrum karena tidak mendapatkan mainan, bisa saja orang tuanya malah membelikan, alih-alih menenangkan dan memberi batas. Dan juga berdasarkan laporan guru dan pengasuh rumahnya, Ethan sudah menunjukkan perilaku suka mengatur dan menuntut perhatian ketika masih di bawah antara umur segitu. Jika ini muncul tanpa disertai koreksi dari orang tua, kemungkinan besar perilaku seperti tantrum halus, keras kepala, atau egosentrisme muncul di masa toddlernya, yaitu 2-5 tahun, dan juga menurut laporannya resmi di persidangan, Tonya, ibunya Ethan, sering overprotective, cemas berlebihan, atau lembek. Maka kemungkinan Ethan tidak pernah belajar regulasi emosi dengan benar. Menurut jurnal internasional seperti Child Development, Developmental Psychologist, dan Journal of Child Psychology and Psychiatry, mengatakan dengan sangat jelas dan tegas di dalam sana, anak-anak yang sering tantrum tapi tidak ditenangkan dengan cara sehat, misalnya malah diberi iPad atau dikasih apa yang dia mau, akan mengembangkan strategi manipulasi sejak kecil, bukan karena jahat, tapi karena itu telah berhasil dilakukannya. Meskipun istilah strategi manipulasi tidak selalu digunakan secara eksplisit, banyak studi menunjukkan bahwa ketika anak-anak mendapatkan respon yang memperkuat tantrum, misalnya dengan mendapatkan apa yang mereka inginkan, maka perilaku tersebut cenderung diulangi. Konsep ini berakar pada teori operant conditioning, di mana perilaku yang diikuti oleh konsekuensi positif akan diperkuat dan muncul kembali. Bahkan ya ya, di umur 13 tahun si Ethan ini udah mengendarai mobil sendiri tanpa SIM, bahkan suka mabuk-mabukan juga. Padahal rumahnya ya, mendapatkan SIM itu di umur 17 tahun dan minuman beralkohol juga di umur 17 tahun. Dan juga si Ethan ini pernah ditangkap polisi saat dia tidur di mobil dengan cewek tanpa busana di kursi penumpang. Tapi lagi-lagi ya kan, semua selesai dengan cek dan tanda tangan, dan setiap tindakannya sampai dia remaja, kenakalan yang dia kerjakan selalu ditutupi dengan perkataan, Ethan nggak salah, dia nggak tahu apa-apa, orang-orang lah yang tidak mengerti Ethan gitu loh kata-katanya. Gue pengen ngomong gitu, this bullshit boy gitu loh. Karena gue udah sedikit muak ya dengerin ini semua ya. Dengerin masa lalunya, tingkah orang tuanya, dan parenting orang tuanya. Kuy, kita masuk aja ke kronologinya aja ya kan guys ya, yuk. Cikicot. Texas, 15 Juni tahun 2013. Hari itu Ethan gak sekolah, bahkan sebenarnya dia sudah berhenti sekolah dan kerja formal karena dibebaskan oleh orang tuanya. Lalu, dia dan beberapa temannya sebanyak 7 orang, usia rata-rata 14-16 tahun, ngumpul di rumah kosong milik orang tua Ethan. Tempat itu biasa mereka pakai buat pesta, buat party gitu. Dan siang itu mereka mulai minum nih, bukan soda, tapi alkohol. Bir dan vodka dikonsumsi bebas oleh anak-anak di bawah umur, gila gitu loh. Bahkan dalam pesta itu Ethan juga mengkonsumsi Valium, obat penenang, dan daun singkong. Sekitar pukul 11 malam, Ethan memutuskan buat keluar naik mobil Ford V350 kalau gue nggak salah, milik ayahnya, sebuah pick up raksasa bisa muat banyak orang di situ. Mereka mau pergi ke toko Walmart buat beli makanan lagi, tapi 8 orang naik ke mobil pick up itu. 3 temannya duduk di bagian kabin dan 4 orang lainnya di bak terbuka. Tanpa sabuk pengaman, tanpa pengawasan, semuanya tertawa dalam pengaruh alkohol. Tidak ada yang sadar bahwa mereka sedang duduk di atas bencana. Di lokasi, Burleson River Road, seorang wanita bernama Brianna Mitchell sedang mogok di pinggir jalan. Mobilnya bermasalah. Melihat itu, 3 orang lain ikut turun tangan bantuin. Holly Boyles, warga setempat. Dan yang kedua adalah Sandy Boyles, anak perempuannya dari Holly Boyles tadi. Yang ketiga, Brian Jennings, seorang pendeta yang baru pulang dari gereja bersama 2 anaknya. Nah, keempat orang ini berdiri di pinggir jalan, berusaha memperbaiki mobil sambil mengarahkan lalu lintas. Tidak ada yang menyangka, tak lama lagi mereka akan menjadi korban dari seorang remaja yang mabuk bawa mobil.
Ethan menyetir dengan kecepatan tinggi sekitar 110 km per jam. Karena mabuk dan teler, dia kehilangan kendali. Pickup itu melaju zigzag lalu menabrak mobil Brenna Mitchell, menghantam keempat orang yang berdiri di pinggir jalan. Dan setelah menabrak dan menghantam keempat orang itu, dia terus melaju menghantam mobil VW Beetle, melewati pagar dan baru berhenti setelah menabrak sebuah pohon. 4 orang itu meninggal di tempat. Brenna Mitchell, wanita pemilik mobil tadi nih, Holly Boles, ibu rumah tangga yang bantuin tadi, Shelby Boles, anaknya si Holly, dan juga si Brian Jennings, sang pendeta. Selain keempat orang itu, dari 7 orang yang ikut di mobil Ethan, 2 mengalami luka parah. Salah satunya adalah temannya sendiri si Ethan ini, adalah Sergio Molina, yang sampai hari ini lumpuh total guys. Dia hanya bisa berkomunikasi lewat gerakan mata dan butuh alat bantu napas seumur hidup ya. Ethan sendiri gimana? Selamat, tanpa luka serius. Tapi saat tes darah dilakukan, hasilnya bikin gemetar semua orang. Kenapa? Kadar alkohol Ethan itu sampai di 0,24%, 3 kali batas legal untuk orang dewasa. Padahal dia ini masih usia 16 tahun. Ada valium dan THC, zat dari ganja dalam tubuhnya. 8 remaja di mobil itu juga termasuk. 4 nyawa hilang, dan semua karena satu anak yang gak pernah diajarkan tanggung jawab. Ini bukan kecelakaan biasa, ini adalah bom waktu yang dibiarkan meledak. Karena sejak kecilnya si Ethan Couch ini selalu mendapat perlindungan dari konsekuensinya. Dan malam itu, semua akumulasi salah didikan meledak dan meninggalkan luka abadi. 2 bulan setelah kecelakaan itu, Ethan dihadapkan ke persidangan anak. Namun, alih-alih diproses layaknya anak biasa ya, yang menghilangkan nyawa 4 orang, jadwalnya dipercepat menuju ruang rehabilitasi pribadi. Kesimpulan mencengangkan yang diambil oleh Hakim J. Boyd pada waktu itu. Pada Desember 2013, persidangan digelar tertutup. Tim pembela menghadirkan ahli psikologi Dr. Gendich. Miller membawa jargon Afweza. Sementara jaksa Richard Alper mendesak hukuman penjara 20 tahun dan berargumen bahwa kecanduan uang dan status tidak seharusnya membebaskan siapapun dari tanggung jawab moral. Namun Hakim Boyd merasa tali kehidupan Ethan dan jalur keadilan tak seharusnya terputus, menjatuhkan putusan 10 tahun masa percobaan, probation. Wajib masuk fasilitas rehabilitasi jangka panjang untuk kasus alkohol. Dan setelah mendapatkan hasil putusan itu, publik gemuruh dong. Jaringan berita, radio, dan koran tak henti membahas ras, kelas, dan keadilan. Hukum dan keadilan, hukum dan keadilan. Hukum untuk anak orang kaya versus anak orang miskin, gemuruh gitu. Ribut lah pokoknya pada waktu itu. Relasi orang tua dan hukum seolah menciptakan tatanan ganda. Kala anak miskin mabuk dan membunuh, katanya penjara menanti. Tapi anak orang kaya cukup dikirim ke spa rehab. Mereka bilang anak ini hanyalah korban kemewahan. Namun siapa yang jadi korban sebenarnya? Keluh kesah keluarga Boyles, Jennings, dan Mitchell melayang ke langit-langit ruang sidang. Eric Boyles, suami dari ayah yang kehilangan istri serta anaknya, harus menelan butir pahit. Affluenza anjir gitu menurutku. Keluarga Match Cornell, di mana Lucas 15 tahun, anak mereka terluka parah hingga tak bisa berjalan normal. Air mata mereka tak pernah kering, luka keluarga mereka tak bisa dijahit. 6 gugatan perdata dilayangkan ke keluarga korban menuntut kompensasi atas kesalahan yang menelan hidup orang terdekat. Klebulnes Metal, keluarga Couch, dan Ethan secara pribadi dipanggil untuk membayar miliaran dolar. Akhirnya keluarga Couch sepakat membayar ganti rugi tanpa mengakui kesalahan formal. Tapi kompensasi finansial tak akan pernah menumbuhkan kembali nyawa yang telah hilang. Awal Desember 2015, Ethan terpantau membuat video berpesta sambil menenggak alkohol kembali, sebuah pelanggaran masa percobaan yang jelas. Probation Office memanggilnya, tapi Ethan menghilang begitu saja. Ia dan ibunya Tonya melarikan diri ke Meksiko, tinggal di villa mewah pinggir pantai Puerto Vallarta, bebas tanpa reputasi drunk teen yang membunuh 4 orang. Namun, jejak mereka terbuka saat Ethan mengirim SMS memesan pizza Domino's. FBI dan US Marshal melacak sinyal ponselnya lalu menangkap mereka 28 Desember tahun 2015. Tonya didakwa membantu pelarian. Kenyataan pahit, cinta ibu yang diungkapkan dengan pelanggaran hukum.
Tonya dilepas dengan jaminan meski kemudian dicampakkan dideportasi ke Amerika Serikat setelah sempat ditahan di penjara Meksiko. Ethan yang tadinya lolos nih dari penjara tetap harus menerima konsekuensi akhirnya. 720 hari di penjara, 4 kali 180 hari masing-masing mewakili satu korban. Wajib pasang alat GPS angkat selama masa percobaan lanjutan. Alat breathalyzer permanen di kendaraannya. Jam malam ketat dan konseling rutin. Akan tetapi ya, pada April 2018 hanya setelah menjalani sebagian hukuman, ia sudah dibebaskan dari penjara, keluar dengan wajah pucat macam terlahir kembali. Tapi hidupnya tak pernah sama. Affluenza menjadi jeratan gelap yang terus menghantui apa yang sebenarnya terjadi. Ethan Couch bukanlah satu-satunya anak yang kaya yang gagal belajar empati, namun kasusnya ini loh yang mencuat karena menggabungkan unsur tragis, kematian, kemewahan, pembelaan, penyakit, hasil pola asuh, dan keputusan hukum yang dinilai artifisial. Ia menjadi lambang kegagalan sistem itu sendiri. Sebelum gue masuk ke segmen refleksi, gue akan ringkas dulu agar kalian paham nih deretan kejadiannya kembali. Jadi, 15 Juni 2013, kecelakaan maut di Burleson, Texas. Ethan Couch menabrak 4 penyintas tewas dan 9 lainnya luka serius. Bukti forensik menunjukkan ia mengemudi dalam keadaan mabuk parah dengan alkohol dalam darah melebihi 3 kali limit dewasa. Desember 2013, setelah persidangan tertutup, Hakim Joy Boyd memvonis Couch dengan 10 tahun masa percobaan dan menjalani rehabilitasi di fasilitas perawatan jangka panjang. Dalam persidangan itu, pengacaranya memperkenalkan istilah affluenza, menyatakan anak muda itu tidak tahu menahu akibat gaya hidup orang tuanya yang selalu memanjakan. Keputusan hukum yang ringan ini langsung menuai kritik luas. Tanggal 13 April 2015, demi melanggar syarat probation, minum-minum saat pesta dan tak lapor probation, Couch diadili dalam pengadilan dewasa. Hakim akhirnya memerintahkan dia menjalani 720 hari penjara, sekitar 2 tahun, yaitu 4 kali 180 hari, 1 untuk setiap korban tewas. Ini adalah hukuman maksimal yang dapat diakses setelah kasusnya dipindahkan dari ranah hukum anak ke hukum dewasa. Desember 2015, sebuah video Couch berpesta-pesta muncul online. Probation Office tak berhasil menghubungi Couch dan kasusnya pun menjadi buronan nasional. Ethan dan ibunya, Tonya Couch, akhirnya melarikan diri ke Meksiko. Mereka ditangkap pada tanggal 28 Desember 2015 di Puerto Vallarta setelah pihak berwenang melacak pesan pizza Domino's yang mereka pesan via telepon. April 2018, setelah sekitar 2 tahun di penjara, Ethan Couch dibebaskan. Ia diwajibkan mengenakan gelang pemantau pergelangan kaki dan alat breathalyzer pada mobilnya serta menjalani konseling ketat. Januari 2020, Ethan sempat kembali ditahan sehari karena tes urin positif THC, tetrahydrocannabinol. Meskipun akhirnya dilepaskan menunggu penyelidikan lebih lanjut, apakah hasil itu karena marijuana ilegal atau hanya minyak CBD. Jadi setelah mendengarkan kasus dari Ethan ini, gue pengen masukkan sebuah segmen refleksi affluenza sebagai cermin budaya. Yang pertama, itu karena kegagalan keluarga dalam melakukan pengawasan. Fred dan Tonya nih menolak mengakui masalah. Menurut deportasi Tonya, saya tidak tahu nih Ethan minum seperti itu katanya. Padahal bukti video berkelamin telanjang sembari menegak alkohol menyeratkan sebaliknya. Emang dia nggak ngecek gitu ya? Tonya menolak mendisiplinkan Ethan. Saya hanya menjauhkan hal kecil darinya, kata si Tonya ini. Padahal sakitnya udah meluas sih guys sebenarnya. Yang kedua, kegagalan pengawasan hukum pada awalnya. Ketika pertama kali ini ketahuan mengemudi di bawah pengaruh alkohol, ia hanya diwajibkan mengikuti kursus kesadaran alkohol dan menjalani beberapa jam pelayanan masyarakat tanpa pengawasan jangka panjang. Nih yang cerita pertama, dia lagi tidur di mobil dengan seorang wanita tanpa busana. Pegawai probation tidak melakukan tindak lanjut ketat memberi celah bagi Ethan untuk kembali mabuk lagi. Yang ketiga, kegagalan moral masyarakat. Media awalnya mencemooh istilah affluenza sebagai mode kekinian orang kaya. Namun di saat yang sama, banyak juga nih yang dikagumi menciptakan paradoks. Kasus ini mengecam dan merayakan sekaligus. Kita penonton berita dan pembaca artikel sering terpesona oleh drama anak orang kaya sambil melupakan nyawa-nyawa korban yang hancur. Lucunya ini, istilah affluenza terus melekat dalam kamus budaya populer. Di forum online misalnya, meme tentang anak-anak kaya yang tidak pernah mendapatkan kata tidak bertebaran. Tapi apakah ini cukup untuk membasmi akar masalah?
Tentu belum. Beri batasan sejak dini. Anak perlu tahu nih bahwa tidak adalah bagian dari kehidupan. Tanpa batasan, mereka tidak akan mengenal tanggung jawab. Yang kedua, ajarkan dia nilai konsekuensi. Ketika Ethan mencuri sepeda temannya, seharusnya itu jadi titik tolak. Belajar bahwa setiap tindakan ada akibatnya. Jika tidak ditegur, anak akan terbiasa melanggar. Jangan tutupi kesalahan. Tonya dan Fred memilih melindungi reputasi keluarga daripada menegur Ethan. Ini justru menumbuhkan ilusi bahwa ia tak akan pernah tertangkap. Keterbukaan dan kejujuran lebih sehat, meskipun pahit, tapi membentuk karakter. Pastikan sistem hukum berjalan adil. Kasus ini menunjukkan ada jurang besarnya antara anak si miskin dan anak si kaya di meja hijau. Dolar hukum seharusnya merata, bukan berpihak karena dompet tebal. Empati pada korban, jangan hanya fokus pada babak selanjutnya si pelaku. Kenanglah nama-nama seperti Holly, Shelby, Brian, dan Brianna yang harapan masa depannya dicabut oleh kekuasaan privilege. Dan inilah cerita tentang Ethan Child, anak yang tumbuh bukan karena cinta, tapi karena terlalu sering dimenangkan. Kadang bukan monster yang lahir dari gelapnya lorong dunia, tapi dari rumah yang terlalu terang. Sampai anak gak tahu mana batas antara benar dan salah. Keadilan mungkin bisa dilipat, tapi kenyataan gak bisa dibungkam, bre. Karena luka yang ditinggalkan Ethan hari itu masih bernapas di tubuh orang yang lumpuh, masih teriak di hati keluarga yang kehilangan, dan masih bergema di ruang-ruang pengadilan yang penuh tanda tanya. Gua kata Muji ya, gue bersimpati untuk kasus ini dan gue juga mohon undur diri. Adios. Bye-bye.